Baik, untuk kesempatan ini, waktu dan tempat berikutnya adalah untuk Pak John akan bicara soal HVAC dan ruang isolasi. Silakan Pak John untuk bisa ditindaklanjuti. Silakan waktunya. Oke, terima kasih Pak Andi. Waktu sampai 45 menit, jadi sampai 16.25 kira-kira. Oke, terima kasih. 16.30, 40 ya, 25, betul. Ya, silakan Pak John. Kelihatan belum, Pak? Halo, Pak Andi. Sudah Pak? Pak. Sudah ya? Bisa, silakan Pak. Oke. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Selamat siang, Prof. Eko, Pak Hendy, Dr. Benny, dan semua peserta webinar. Tadi kita sudah dengarkan dari Dr. Andi mengenai konsep baru mengenai rumah sakit. Demikian juga Pak Benny membuat suatu konsep baru terutama untuk rumah sakit yang baru. Nah, saya coba nantinya akan menjelaskan masalah mengenai HVAC. Nah, mengapa HVAC ini sangat penting? Tadi banyak sekali pembicara-pembicara sudah mengatakan bahwa HVAC ini sangat penting. Tetapi saya akan coba lebih dalam lagi bagaimana peranan HVAC ini di dalam penyebarannya. Lalu bagaimana pencegahannya? Lalu dengan kondisi rumah sakit yang ada sekarang ini, bagaimana kita harus menangani pandemik COVID-19 ini, yang mana tiap harinya dan selalu tiap bulan sampai sekarang ini pun di Jakarta itu masih diperpanjang masalah transisi sampai tanggal 30 Juli. Saya akan coba membahas sedikit mengenai profesi saya skip. Nah, ini adalah di Dr. Benny sudah katakan bahwa WHO mengakui bahwa penularan COVID-19 itu bisa melalui udara atau airborne. Nah, kita coba melihat sebelumnya, sebelum WHO mengatakan bahwa ini melalui airborne, mereka mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa ditularkan manusia ke manusia dan melalui sentuhan-sentuhan permukaan yang sudah terkontaminasi atau dengan jarak yang dekat. Oleh sebab itu, sebelum disebutkan mengenai airborne ini banyak dikatakan bahwa COVID-19 ini melalui droplet. Droplet dan juga melalui hembusan pernafasan, dan juga ada yang mengatakan di rumah sakit itu ada peralatan yang membuatkan uap, itu penularannya terutama ke petugas-petugas medis yang ada di rumah sakit. Nah, sekarang ini kalau kita lihat bahwa COVID-19 ini bisa melalui udara, kita lihat yang paling utama ini adalah yang merah ini, yaitu melalui ventilasi udara, sangat penting sekali. Lalu yang kedua, jangan terlalu lama di ruangan tertutup yang ber-AC. Nah, sekarang saya mau menjelaskan sedikit masalah mengenai ventilasi udara ini sangat penting. Karena banyak sekali orang-orang yang salah pengertian masalah mengenai ventilasi udara ini. Contohnya adalah di Surabaya. Mereka menganggap bahwa ventilasi udara yang jelek itu adalah sama dengan AC yang ada di dalam ruangan tersebut yang jelek.
Jadi caranya gimana? AC yang ada di dalam ruangan itu dimatikan, diganti dengan fan. Mereka menganggap dengan memakai fan, maka penularan airborne yang ada di dalam ruangan tersebut itu bisa dikurangin atau dihilangkan. Ini adalah pendapat-pendapat yang salah. Sehingga kita di dalam webinar ini perlu kita jelaskan ke orang-orang yang ikut ini dan perlu disebarkan bahwa pendapat seperti itu adalah salah. Yang kedua, jangan terlalu lama di ruangan tertutup atau ber-AC. Nah, ini penting sekali. Kenapa harus kita kurangin jumlah orangnya yang ada di dalam ruangan tersebut? Kita lanjutkan di sini. Nah, ini adalah gambar orang yang bernafas, batuk, dan bersin. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah riset yang sudah dilakukan, bahwa kalau misalnya seseorang bersin, maka jumlah droplet atau aerosol yang bisa dikeluarkan bisa jaraknya sampai lebih dari 6 meter. Bakal ada yang mengatakan bisa sampai 10 meter untuk orang-orang muda yang masih sehat pada waktu bersin. Nah, kalau kita perhatikan di sini, droplet yang dikeluarkan, itu range-nya, hasil daripada pengukurannya, itu dari 0,6 mikron sampai 1000 mikron, yaitu sama dengan 1 mili. 1 mili. Sedangkan untuk yang droplet-droplet besarnya lebih kurang dari 10 mikron, itu disebut aerosol. Nah, kita nanti akan jelaskan aerosol itu gimana. Nah, kita lihat di sini bahwa yang warna kuning yang ada di sebelah kanan itu adalah besarnya adalah sama dengan 100 mikron. Nah, penampang rambut kita rata-rata itu sekitar 80 mikron. Jadi lebih kecil sedikit. Kalau kita lihat yang paling kecil, titik tersebut adalah 0,5 mikron. Nah, itu adalah aerosol. Jadi dari 10 mikron, yaitu yang sebelahnya dari 100 mikron, sampai yang kecil 0,1 mikron atau 0,5 mikron, itu disebut aerosol, yaitu partikel-partikel yang bisa mengambang di dalam udara. Nah, hasil daripada pengukuran yang ada di riset yang dilakukan, kalau misalnya partikelnya itu besarnya adalah 100 mikron, kita lihat, jadi 5,8 detik dia akan jatuh ke lantai. Sedangkan kalau misalnya 10 mikron, itu adalah 8,2 menit. Jadi besarnya itu adalah sampai 8,2 menit, dia bisa mengambang di dalam udara. Sedangkan kalau misalnya partikelnya itu adalah, aerosolnya adalah 0,5 mikron, itu adalah 41 jam. Oleh sebab itu, riset yang dilakukan mengenai COVID-19 ini mereka mengatakan bahwa virus-virus yang dihembuskan di udara itu bisa bertahan dari 3 jam sampai 16 jam. Nah, ini adalah penting sekali. Kita lihat lagi di gambar berikutnya. Masalah mengenai droplet dan airborne. Nah, kalau kita lihat orang sebelah kiri itu melakukan suatu pernafasan atau bersin atau batuk, maka partikel-partikel yang besar dia akan jatuh di lantai cepat sekali, seperti gambar sebelumnya. Nah, itu jaraknya itu 1 meter. Nah, mengapa WHO mengatakan bahwa kita harus menjaga jarak sebesar 1 meter? Yaitu karena untuk menghindari droplet-droplet yang besar. Karena selama ini WHO itu menganggap penyebaran daripada COVID-19 ini melalui droplet. Sedangkan kita tahu bahwa droplet-droplet yang dikeluarkan
dalam bentuk aerosol itu bisa bertahan di dalam udara cukup lama. Jadi saya kasih gambar di dalam merah di sana. Jadi peranan HVAC di dalam ruangan sangat penting dalam penyebaran COVID-19. Mengapa? Karena droplet-droplet yang di bawah, terutama di bawah 5 mikron, tadi kan dikatakan 10 mikron itu adalah 8,2 menit. Nah, kalau misalnya di bawah 5 mikron, maka dia bisa bertahan di dalam udara di ruangan cukup lama. Nah, kalau misalnya udara di dalam ruangan tersebut memakai AC, di mana AC-nya itu katakanlah memakai AC split wall, AC perumahan, kita tahu AC split wall di sana itu sirkulasi udaranya itu terus-menerus di AC tersebut. Tidak ada udara luar yang dimasukkan, maka droplet-droplet yang 5 mikron yang mengandung virus tersebut akan ikut aliran udara dari AC tersebut disirkulasikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini yang tadi Pak Benny, Dr. Benny katakan, yang ada di Guangzhou, di restoran, demikian juga yang ada di Korea, dan juga yang ada di Amerika, dan yang terbaru yang ada di Bandung, yaitu asrama mengenai calon perwira daripada Angkatan Darat yang jumlahnya itu mendekati 900 orang. Ini semua disebabkan karena airborne, bukan karena droplet. Nah, ini adalah mengapa kita perlu sekali memakai masker. Kalau kita lihat bahwa selama ini protokol kesehatan untuk droplet, yaitu kita harus memakai masker, menjaga jarak, menjaga social distancing, termasuk juga adalah tidak berkumpul dan tidak keluar-keluar. Nah, ini adalah sangat penting sekali. Jadi tetap kita perlu meneruskan kebiasaan-kebiasaan protokol kesehatan ini untuk droplet ini. Tetapi nantinya kita akan bahas bagaimana untuk airborne ini pencegahannya itu bagaimana. Nah, gambar yang ini adalah hasil riset yang dilakukan di Hong Kong. Tetapi mereka memakai hamster. Jadi hamster ditempatkan di dalam satu ruangan, lalu yang hamsternya satu infeksius, yang ruangan yang satunya itu tidak infeksius, lalu kita tutup dengan suatu filter, lalu hembuskan dengan fan. Nah, ini kita bisa melihat di sini, dan juga sekarang ini banyak sekali dilakukan di Amerika, di Eropa, maupun di Jepang, yaitu memakai high speed velocity, lalu juga memakai thermal, maka kita bisa melihat jumlah partikel dan juga jaraknya partikel yang dihembuskan. Nah, di sebelah kiri adalah penderita asimptomatik atau penderita daripada COVID-19 yang carrier. Kalau misalnya dia tidak memakai masker, jaraknya 1 meter, maka hembusan-hembusan itu banyak sekali. Apabila orang yang di dekat tersebut memakai masker, maka kemungkinan dia akan terkena itu adalah 35%. Sedangkan kalau misalnya dia tidak memakai masker, itu 85%. Sedangkan kalau 2 orang memakai masker, dua-duanya, maka persentasenya itu tertularnya dengan jarak 1 meter itu masih 15%. Sedangkan kalau tidak memakai masker itu 35%. Nah, ini sudah banyak sekali dipublikasi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa melihat di jurnal-jurnal, mereka ada videonya. Kalau misalnya mereka memakai masker, adalah yang ada di bawah itu, partikel-partikelnya itu jaraknya hanya 20 cm dari orang tersebut. Serta jumlahnya itu adalah sangat-sangat sedikit. Akibatnya konsentrasi
yang ada di dalam udara tersebut, virus yang ada di dalam udara tersebut, itu bisa kurang cukup banyak. Nah, sekarang kita bahas, coba mengetahui bagaimana sih seseorang itu bisa sakit. Jadi, ada 5 faktor seseorang bisa sakit. Yang pertama, itu adalah dosis yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, dosis di sini ini ada kaitannya dengan konsentrasi atau virus yang ada di, kita sebutkan di sini adalah mengenai airborne, berarti yang ada di dalam udara. Jadi, kalau misalnya konsentrasi virus di dalam udara tersebut bertambah banyak, maka kemungkinan orang yang menghirup virus tersebut itu menjadi sakit. Nah, dia tidak mungkin sakit, juga bisa sakit. Nah, penyebabnya ini apa? Penyebabnya itu adalah yang kelima, yaitu imun sistem daripada orang tersebut. Tetapi kalau misalnya konsentrasinya daripada virus tersebut terus-menerus bertambah banyak, atau waktunya orang tersebut menghirup konsentrasi virus yang banyak, maka dia akan sakit. Itu yang keempat. Jadi time atau waktu berhubungan dengan pasien. Jadi makin lama orang tersebut di dalam ruangan, ditambah lagi konsentrasinya itu banyak, disebabkan karena jumlah orang asimptomatik atau karier yang ada di dalam ruangan tersebut jumlahnya banyak, maka virus-virus di dalam ruangan tersebut yang ada di dalam udara, konsentrasinya itu tambah banyak. Sehingga orang yang menghirup, orang yang sehat menghirup, itu jumlahnya itu tambah banyak. Nah, dengan konsentrasi virus yang tambah banyak ini, maka viral load yang ada di orang tersebut itu tambah banyak. Jadi daya tahan daripada orang tersebut, yaitu imun sistem mereka, yaitu natural killing cell-nya itu tidak bisa lagi menahan daripada virus-virus, gempuran daripada virus-virus ini. Akibatnya orang tersebut akan sakit. Nah, ini adalah salah satu. Sehingga di dalam airborne itu adalah bagaimana kita mengurangi konsentrasi virus yang ada di dalam udara. Sedangkan yang kedua itu adalah letaknya. Kalau misalnya katakanlah dropletnya itu jatuh ke kaki atau ke tangan, tidak ke mata atau hidung atau mulut, maka orang tersebut ya tidak akan sakit. Jadi dia sakit oleh virus COVID-19 ini, dia masuknya ke tubuh manusia melalui mata, hidung, dan mulut. Lalu yang ketiga adalah virulence atau keganasan daripada virus ini. Kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini termasuk suatu virus yang cukup infeksius. Jadi daya infeksiusnya itu adalah besar. Ini adalah teori daripada seseorang itu sakit. Nah, kita lihat bagaimana kita mengurangi, tadi kan disebutkan bahwa seseorang bisa sakit apabila konsentrasi virus yang ada di dalam udaranya tersebut adalah besar. Sekarang bagaimana kita mengurangi konsentrasinya itu? Ada 3 cara pengurangan konsentrasi virus di dalam ruangan. Jadi yang pertama ini harus dilakukan. Yang pertama, yaitu adalah exhaust. Jadi kalau misalnya kita tahu ada pasien yang mengeluarkan virus tersebut, maka kita harus memasang exhaust-nya di dekat mulut atau di dekat buangan daripada pernafasan orang tersebut. Jadi di exhaust dulu. Itu yang pertama. Dengan di exhaust di sana, ruangannya itu kan menjadi negatif atau tekanannya berkurang. Sehingga udara-udara dari sekitarnya
dengan anggapan udara-udara di sekitarnya itu lebih bersih daripada udara di dalam ruangan, maka konsentrasi virus-virus di dalam ruangan tersebut akan berkurang. Nah, ini agak susah untuk ruangan-ruangan yang kita tidak tahu. Biasanya exhaust di sini ini dilakukan di ruangan isolasi. Karena kita tahu ruangan isolasi itu adalah tujuannya adalah memasukkan orang-orang yang terinfeksi agar tidak menyebar ke sekitarnya atau menularkan ke orangnya, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam suatu ruangan yang kita sebut ruangan isolasi. Jadi di ruangan isolasi tersebut di exhaust, oleh sebab itu ruangan tersebut menjadi lebih negatif, sehingga lebih terkenal dengan ruangan negatif. Nah, tujuannya adalah di exhaust ini. Yang kedua adalah fresh air. Fresh air di sini, ini adalah sama dengan memasukkan udara ventilasi, udara luar. Jadi, kita caranya memasukkan udara luar itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, itu dengan membuka jendela. Nah, dengan catatan, membuka jendela ini harus ada jendela yang lainnya yang dibuka, sehingga ada cross ventilasi. Kalau misalnya hanya satu jendela saja yang dibuka, maka udara luar yang masuk itu hanya 10%-nya dibandingkan kalau misalnya 2 pintu dibuka atau 2 jendela dibuka. Cara yang kedua itu adalah kita sengaja memasukkan udara luar. Karena kalau misalnya kita jendela hanya kita buka, maka kita tahu bahwa udara luar kita ini adalah panas dan lembab. Serta udara di Jakarta, ini kita ngomong di Jakarta, itu polutan. Banyak sekali polusi-polusi udara yang ada di sekitar ruangan bangunan tersebut. Jadi bisa masuk ke dalam ruangan. Maka ini juga bisa mengganggu kelembapan di dalam ruangan, temperatur di dalam ruangan. Karena dengan temperatur dan kelembapan ini akan mempengaruhi juga mengenai virus COVID-19 ini. Kalau misalnya RH-nya terlalu rendah, maka orang yang ada di dalam ruangan tersebut, atau mukus yang ada di dalam tenggorokan itu bertambah kering, maka dia mudah sekali terinfeksi. Sedangkan kalau RH-nya tinggi, maka kuman-kuman atau bakteri-bakterinya itu bisa berkembang biak lebih besar. Jadi caranya untuk memasukkan fresh air itu lebih baik itu adalah memakai DOAS. DOAS singkatan dari Dedicated Outdoor Air System. Dengan DOAS di sini udara yang kita masukkan itu kita sudah kelola, yaitu kita menurunkan temperaturnya, lalu menurunkan kelembapannya, dan membersihkan konsentrasi partikel-partikel untuk yang ada dari luar. Sehingga udara yang dimasukkan itu adalah udara luar yang bersih dan sehat. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga itu adalah dengan air purifier atau distraction. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Benny. Nah, air purifier di sini, ini caranya adalah kita bisa memakai portable air purifier, atau juga kita bisa pasang HEPA filter di AHU-nya. Tapi kebanyakan ini adalah problem. Kebanyakan AC-AC yang sudah ada, existing, itu fan-nya itu tidak didesain untuk menangani pressure drop untuk HEPA filter. Jadi kita sulit untuk mendapatkan HEPA filter kita pasang. Nah, ada alternatif yang lain yang kita bisa selesaikan, yaitu kita pasang dengan ESP. Jadi yang gampangnya adalah Electronic Filtration System. Karena dengan Electronic Filtration System ini, pressure drop-nya itu jauh lebih
kecil dibandingkan dengan HEPA filter. Hanya saja efisiensinya tidak sebaik dengan HEPA filter. Cara yang berikutnya lagi adalah dengan UVC. Jadi ultraviolet C. Ultraviolet C ini bahaya sekali terhadap manusia, terutama terhadap kulit dan mata. Sehingga dianjurkan UVC-nya itu ditaruh di langit-langit. Nah, tetapi ini efektivitasnya ini hanya membunuh virus-virus yang ada di bagian atas, tidak untuk bagian bawah. Oke, ini ada yang penting adalah 3 cara. Cara yang pertama exhaust, cara yang kedua memasukkan udara luar, cara yang ketiga adalah air purifier dan destruction. Selain kita harus mengatur temperatur RH di dalam ruangan. Nah, kita lihat tadi membahas mengenai hospital. Kalau kita perhatikan hospital di sini, bahwa hospital di sini adalah tempat bertemunya orang-orang yang bermasalah terhadap kesehatannya, termasuk juga pasien-pasien COVID. Nah, kita tahu kalau misalnya di luaran di sana itu indoor air quality, ruangan-ruangannya itu tidak baik, maka jumlah pasiennya yang terkena COVID-19 ini tambah banyak. Kalau misalnya dia tambah banyak, ya kemana? Ya ke rumah sakit. Akibatnya apa? Pasien-pasien COVID-19 yang masuk ke rumah sakit tambah banyak. Sehingga kesediaan daripada ruang isolasi untuknya COVID-19 ini tambah lama tidak cukup. Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Penny. Jadi kita udah bisa lihat itu di Italia, di Spanyol, dan sekarang di Amerika dan di Brasil. Jadi banyak sekali rumah sakit itu kekurangan ruangan isolasi. Serta banyak sekali pasien-pasien yang melalui ambulan yang masuk ke rumah sakit. Nah, kita harus cari cara bagaimana solusinya untuk membuat rumah sakit ini bisa menangani COVID-19 ini. Lalu coba kita bahas sekarang, tadi adalah pengantar masalah mengenai airborne. Sekarang kita bahas masalah HVAC di rumah sakit dan ruang isolasi. Setelah new normal ini bagaimana solusinya? Pertama, melihat cara penularan COVID-19 bukan saja melalui droplet yang jatuh di permukaan atau vomix dan dipegang dan yang masuk melalui hidung, mulut, dan mata, serta menginfeksi paru serta organ tubuh lainnya seperti otak, jantung, ginjal, dan yang paling penting untuk HVAC adalah melalui airborne. Jadi melalui udara yang ada di dalam ruangan. Maka sistem HVAC di dalam ruangan tertutup sangat krusial dalam penyebaran COVID-19 ini. Apalagi untuk rumah sakit di mana merupakan tempat tujuan para pasien positif COVID-19 berobat. Sehingga konsentrasi virus COVID-19 akan bertambah besar. Tanpa penanganan yang khusus, ini susah sekali. Kita bisa lihat kondisi yang ada di Surabaya. Jadi para medis, dokter, suster, saya sudah melihat berita dari CNN, itu jumlah dokter itu yang meninggal ada 20 orang. Yang terinfeksi adalah 84 orang yang ada di Surabaya. Itu informasi yang dibuat oleh IDI. Jadi kita harus PTPI bersama kita semua seperti yang Dr. Andi katakan bahwa kita harus cari bagaimana solusinya untuk menangani kondisi rumah sakit ini. Nah, tadi ini saya slip aja.
tadi Dr. Benny sudah katakan bahwa Permenkes RI nomor 24 tahun 2016 ini kita akan ganti. Informasinya saya dapatkan dari Pak Nugroho bahwa rencananya tahun ini akan ada revisi untuk Permenkes RI nomor 24 ini. Nah, kita lihat rumah sakit merupakan pusat dan berkumpulnya orang sakit dengan daya tahan yang lebih lemah dibandingkan dengan orang sehat. Sumber dari berbagai penyakit, sumber dari berbagai satgas yang berbahaya, pusat dari pertemuan para medis, dokter, pengunjung, keluarga, orang sakit, pusat dan perawatan pemeliharaan orang sakit selama 24 jam, 7 hari seminggu. Tempat dilakukan suatu tindakan medis. Ini secara umum rumah sakit. Nah, sekarang HVAC di rumah sakit. Kita tahu, tadi sudah dikatakan, bahwa HVAC di dalam rumah sakit ini kebanyakan yang terpasang, itu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan daripada Permenkes yang ada dibuat. Kebanyakan HVAC yang ada di dalam rumah sakit, kalau kita masuk ke dalam rumah sakit, nanti ada fotonya, itu adalah memakai AC-AC residential. Seringkali kita menemukan ruang-ruang pasien itu memakai AC wall. Kita tahu AC wall itu tidak ada fresh air-nya, tidak ada udara luar yang dimasukkan, dan tidak bisa udara luar dimasukkan. Dan kadang-kadang kita melihat ruang operasi pun itu juga tidak ada fresh air-nya, memakai AC split. Jadi HVAC di sini ini adalah sangat-sangat penting. Karena kita tahu bahwa rumah sakit tersebut adalah pusat daripada orang-orang sakit. Nah, sekarang kalau misalnya penderitanya itu tambah banyak, maka orang HVAC, virus-virus yang dikeluarkan oleh pasien ini tambah banyak. Ini yang membahayakan untuk para medis, dokter, dan suster. Jadi desain daripada HVAC di rumah sakit itu harus khusus dan harus orang-orang yang spesialis di rumah sakit ini yang harus melakukan itu. Tadi Dr. Benny katakan bahwa untuk mendapatkan negative pressure di dalam suatu ruangan isolasi, kalau dilihat di dalam buku, dilihat dari spesifikasi, ya gampang saja. Ya kita mengatakan exhaust. Tapi berapa besar jumlah exhaust-nya yang harus diberikan? Dan kondisinya itu bagaimana? Berapa banyak fresh air yang harus dimasukkan? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu harus orang-orang yang mempunyai pengetahuan HVAC yang khusus untuk rumah sakit, bukan untuk HVAC commercial building. Nah, ini adalah perbedaannya antara HVAC komersial dan HVAC rumah sakit. Sekarang sebelah kiri itu adalah HVAC komersial atau rumah tinggal. Yang pertama, bahwa HVAC untuk rumah tinggal atau komersial ini hanya untuk kenyamanan saja. Tidak untuk yang lain-lain. Yang kedua, hanya mengatur temperatur ruangan. Kalau misalnya kita lihat termostatnya, ya hanya ngatur temperaturnya berapa, 24, 25, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebanyakan HVAC rumah tinggal tidak ada udara luarnya, seperti AC wall, itu tidak ada fresh air-nya yang dimasukkan. Jadi yang tadi untuk pengurangan daripada konsentrasi virus memasukkan udara luar itu, ini tidak bisa. Yang keempat, tidak untuk dipasang penyaring udara seperti HEPA filter. Karena fan-nya kan kecil. Kita nggak mungkin memasang suatu HEPA filter yang pressure drop-nya itu besar. Yang kelima, tidak untuk mengatur tekanan suatu ruangan. Kenapa, Pak? 15 menit lagi. Halo? Ya, 15 menit lagi, Pak John. Oke, ya, terima kasih. Ya. Tidak untuk mengatur tekanan suatu ruangan.
Jadi kita tidak bisa mengatur ruang isolasi yang negatif pressure atau ruang operasi yang positif pressure. Yang 6, tidak untuk mengatur 3 fungsi bersamaan, temperatur, RH, dan tekanan bersamaan. Karena ketiga-tiganya ini ada kaitannya satu sama lainnya. Sedangkan untuk HVAC rumah sakit, selain untuk kenyamanan, yang lebih utama adalah untuk mencegah nosokomia yang ada di dalam rumah sakit, yaitu mencegah terjadinya penyebaran penyakit di dalam rumah sakit. Itu yang lebih utama HVAC di rumah sakit ini. Yang kedua, selain temperatur, perlu juga mengatur kelembapan, RH, tekanan ruangan, bisa positif, bisa negatif, tergantung dari fungsinya. Yang ketiga, sudah dilengkapi dengan high static pressure fan dan cooling dehumidifying coil yang besar untuk mengantisipasi daripada jumlah udara fresh air yang cukup besar yang dimasukkan. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk emergency. Kalau misalnya kita melihat daripada emergency ini, tadi sudah dikatakan bahwa new normal, pada waktu pasien masuk di sini, ini kita sudah perlu mengecek. Tadi Pak Dr. Benny sudah mengatakan infeksius atau tidak. Jadi sudah harus dipisahkan. Kita sudah harus memakai thermal gun. Nah, sekarang ini sudah beredar lagi di internasional, itu adalah memakai suatu thermal scanner. Jadi seperti di airport itu, jadi masuk itu orang ini siapa, temperaturnya berapa, itu sudah di record. Termasuk juga jumlah orangnya, lalu alirannya, itu segala macam itu harus dipikirin. Nah, juga nanti kita akan ada solusi, itu bagaimana pasien yang positif yang masuk ke rumah sakit melalui emergency, melalui ambulan di sini, agar tidak mengkontaminasi hall-nya seperti yang tadi Dr. Benny katakan, itu bagaimana kita tanganinya itu. Contohnya, jadi waktu pasien positif COVID-19 ini diangkut oleh ambulan ke rumah sakit, berarti dia sudah mengeluarkan suatu virus. Kalau misalnya dia mengalir masuk ke tempat ruangan yang umum, maka tempat ruangan umum tersebut akan terkontaminasi oleh virus-virus yang dikeluarkan oleh pasien ini. Nah, ini coba nanti akan kita cari solusinya itu bagaimana. Nah, sekarang kita bahas masalah ruang isolasi. Nah, ruang isolasi adalah tujuannya adalah menampung dan merawat orang-orang yang terinfeksi, baik itu infeksi TBC maupun COVID-19 ini, agar supaya tidak menularkan ke orang-orang di sekitarnya atau ruangan-ruangan di sekitarnya. Oleh sebab itu, ruangan isolasi ini harus mempunyai beberapa persyaratan. Selama ini banyak orang awam mengatakan bahwa ruang isolasi itu adalah negative pressure. Itu adalah salah satu persyaratan daripada ruang isolasi. Nah, ini adalah ruang isolasi yang direkomendasi oleh Permenkes untuk menangani COVID-19 dengan memakai satu bed. Jadi kita lihat di sini, pasien masuk dari yang warna biru, ini khusus untuk COVID-19 ya. Jadi ada 2 ruangan anteroomnya. Jadi pertama adalah anteroom untuk mengganti APD, itu adalah -5 Pascal, lalu ruangan daripada pasien itu adalah -15 Pascal. Setelah masuk dokter-dokter dan suster masuk ke ruang pasien dengan APD, maka keluarnya APD itu adalah sebelah kanan bawah, itu adalah tempat penggantian daripada APD lalu keluar. Ini adalah ruang isolasi
yang ideal untuk yang perfect. Jadi untuk gedung-gedung rumah sakit yang baru, untuk idealnya adalah memakai seperti ini. Tetapi dalam keadaan COVID-19 pandemik di sini, banyak sekali rumah sakit itu tidak mempunyai dana atau tidak mempunyai ruangan, lahan, dan perlu waktu untuk membuat di sini. Nah, kita bagaimana mencari solusinya? Ini adalah persyaratan ruang isolasi yang ideal. Jadi ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, negative pressure. Yaitu tadi sudah dikatakan bahwa ruang isolasi itu adalah tempat orang-orang yang terinfeksi atau COVID-19 masuk ke dalam. Berarti ruangan tersebut udaranya tercemar. Oleh sebab itu, udara itu jangan sampai mencemarkan koridor atau ruangan-ruangan sebelahnya. Maka harus dibuat negative pressure. Nah, ini gampang untuk mendapat negatifnya itu. Itu kita bisa tulis, wah ini adalah -5 Pascal atau -15 Pascal. Tetapi untuk mencapainya di sana itu tidak gampang. Jadi yang pertama adalah negative pressure. Kedua, jumlah udara luar yang dimasukkan, jadi harus dimasukkan untuk mendilute ruangan dan juga untuk apa? Untuk dokter sama suster plus pasien mendapatkan oksigen. Jadi kita perlu memasukkan oksigen. Karena kalau misalnya seperti AC biasa, terus-menerus, jumlah oksigennya tambah lama, tambah berkurang. Jadi kita perlu memasukkan juga udara luar. Minimum udara luarnya itu adalah 2 kali ACH. Ada yang mendesain 100% ACH, nanti akan kita tunjukkan. Yang ketiga, ini berarti melarutkan. Yang ketiga, distribusi udaranya. Tadi Dr. Andi sudah mengatakan, jadi alirannya udara itu tidak boleh dari pasien ke dokter, tetapi dari dokter atau suster ke pasien. Yang keempat, temperatur, RH, dan lain sebagainya. Ini perlu diatur. Nah, ini adalah perlu orang-orang yang mempunyai spesialisasi di HVAC rumah sakit yang bisa mendesain. Yang kelima, memasang exhaust fan. Nah, memasang exhaust fan di sini karena udara yang dibuang itu adalah mengandung kuman atau mengandung virus, maka ini juga perlu dipasang dengan HEPA filternya. Dan juga alatnya itu juga harus khusus. Nah, ini adalah skematik daripada ruang isolasi yang memakai 100%. Saya memakai gambar ini adalah gambar yang terbaru, ini adalah memakai return-nya atau exhaust-nya itu adalah di kanan kiri daripada ranjang. Ini hasil daripada CFD-nya, ini adalah ada beberapa, Singapura ada, lalu juga dia ada 5. Nah, dari CFD yang paling bagus ini adalah menempatkan grill-nya itu adalah di kanan kiri daripada pasien. Ini adalah contoh skematik daripada HVAC untuk ruang isolasi. Contoh yang saya kasihkan di sini, ruang anteroomnya itu adalah 1, bukan 2. Tapi kita bisa bikin 2. Nah, ini adalah salah satunya. Kita lihat yang merah di bawahnya itu adalah grill-nya itu adalah di kanan kiri daripada ranjangnya itu. Nah, ini adalah untuk 100%. Jadi aliran udaranya yaitu dari biru ke ranjang pasien di sana itu. Nah, ini adalah ada juga return-nya itu adalah di atas kepala daripada pasien. Tetapi ini adalah kurang baik dibandingkan dengan yang tadi. Nah, ini adalah unit AC, ya, unit AC yang memakai 100% untuk ruang isolasi. Kita lihat di sini bahwa unit AC di sini untuk 100% itu ada. Ini adalah gambar, ada datanya.
Untuk 100% berarti ada pre-filter, ada medium filternya. Medium filternya itu adalah memakai F9 atau 95% efisiensinya untuk partikel 0,5. Nah, kita lihat cooling coil-nya di sini. Cooling coil-nya itu tebal sekali, minimum adalah memakai 6 Pro. Ini adalah unit AC yang 100%. Nah, ini unit AC yang ada return-nya. Jadi return sama fresh air yang ada di sebelah kiri, perbedaannya itu adalah setelah fan itu ada HEPA filternya, jadi disaring. Kenapa kita harus pasang HEPA filternya? Karena kan ada return air. Kita tahu return air di sana itu masih mengandung virus-virus, ruangannya itu masih mengandung virus-virus, jadi ini perlu dibersihkan. Oleh sebab itu perlu memakai HEPA filter. Kita lihat unit-unit AC di sini ini tidak sama dengan unit-unit AC untuk commercial building maupun untuk residential building. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan negative pressure. Jadi unit yang ada di sana itu adalah HEPA filter, lalu fan, lalu di exhaust, dibuang. Jadi kekurangan daripada sistem ini, kita tahu pasien yang ranjang pasien di sana itu, dia menghembuskan udara, jadi virus-virusnya itu menyebar ke dalam ruangan. Nah, ini adalah salah satu cara, tapi kurang baik. Berarti udara di dalam ruangan tersebut masih mengandung virus. Nah, ini adalah gambar, salah satu gambar, saya tidak perlu sebutin di sini. Ini adalah ruang isolasi yang dibuat oleh gugus tugas. Kita lihat di sana adalah memakai AC wall split. Nah, ini adalah tidak memenuhi persyaratan sebagai ruang isolasi. Karena dengan wall split di sini, ini virus-virus yang ada di dalam ruangan tersebut itu disirkulasi terus, sehingga sangat-sangat membahayakan para medis yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, cara ini adalah kita kembangkan dengan safeguard plastik. Kita PT Metropolitan Bioindustri bekerja sama dengan GBCI dan PTPI. Kita mengembangkan suatu produk yaitu safeguard plastik untuk menangani COVID-19. Jadi ini kita tahu tadi bahwa rumah sakit banyak mendapatkan suatu kendala karena banyaknya pasien sehingga ruang isolasi itu tidak mencukupi. Maka ini adalah salah satu solusi untuk menangani pasien-pasien COVID-19 yang ringan dan sedang, bukan untuk yang parah atau kritikal yang ada di ruang ICU. Jadi ini bisa juga dipakai di ruangan-ruangan terbuka atau suatu bangsal, ini juga kita bisa gunakan. Serta kita juga kembangkan bahwa ini bisa kita buat untuk menjemput pasien-pasien yang tadi dari ambulan yang masuk ke rumah sakit, kita bisa memakai cara ini. Nah, ini adalah alatnya di sana itu, kita memakai fleksibel, lalu ada HEPA filternya dan ada fan-nya. Nah, ini adalah skematiknya. Jadi pasien dimasukkan ke dalam ruangan plastik tersebut ditutup, maka ruangan tersebut adalah udara pernafasan dari pasien yang banyak mengandung virus. Lalu dihisap dengan grill, lalu melalui fleksibel masuk ke dalam HEPA filter dan ke fan. Nah, bisa dibuang ke dalam satu ruangan, atau bawahnya tersebut, itu grill bawahnya, kita hubungkan dengan fleksibel duct, kita buang ke luar. Dengan kita buang ke luar di sana, maka kita mendapatkan ruangan
pasien ini menjadi lebih negatif dibandingkan udara di sekitarnya. Akibatnya apa? Akibatnya udara luar dari koridor atau udara sekitar ruangan tersebut yang akan masuk tidak menyebar kemana-mana. Karena ada kemungkinan bahwa virus-virus yang dari pasien ini kurang keluar daripada grill atau pada saat grillnya dibuka, plastik grillnya dibuka. Berikutnya lagi, ini adalah gambar potongannya. Nah, ini adalah kita yang kembangkan dengan kita menambahkan inverter dan baterai, maka kita bisa memakai baterai untuk menggerakkan dengan inverter untuk menjalankan fan. Sehingga dengan roda plus juga dengan ranjang, kita bisa jemput pasien-pasien yang ada yang baru keluar dari ambulan. Nah, fungsi daripada safeguard plastik ini yang pertama, melindungi dokter, suster, dan para medis agar tidak terpapar oleh virus COVID-19 yang dikeluarkan melalui percikan aerosol pernafasan dari pasien positif. Kita tahu bahwa rumah sakit itu kewalahan apabila jumlah daripada pasien positifnya itu banyak. Jadi ini adalah salah satu solusinya. Sehingga dokter, suster, dan para medis tidak perlu memakai APD khusus yang telah dipakai di ruang isolasi kritis ICU. Yang kedua, menampung udara percikan dan aerosol dari pasien positif di dalam ruangan, volume ruangan di dalam plastik sehingga tidak mengkontaminasi udara di dalam ruangan. Jadi udara di dalam ruangan relatif bersih karena terbebas daripada pernafasan daripada pasien. Yang ketiga, menghisap udara di dalam plastik, udara yang terkontaminasi dari pasien, masuk ke dalam HEPA filter H13 atau efisiensinya 99,97% untuk partikel 0,3 mikron dan dibuang ke dalam ruangan atau bisa dibuang ke luar ruangan sehingga kita bisa mendapatkan suatu negative pressure atau tekanan yang lebih rendah ruangan tersebut dibandingkan sekitarnya. Yang keempat, safeguard plastik ini bisa dipakai di ruangan inap pasien di hall atau bangsal sehingga dapat mengganti fungsi ruang isolasi. Yang nomor 5, safeguard plastik ini juga bisa digunakan untuk menjemput pasien positif dari mobil ambulan sehingga selama pasien positif masuk ke dalam ruang rumah sakit, jalur yang dilalui oleh pasien ini bebas terkontaminasi dari udara pernafasan yang terkontaminasi. Nah, catatan di sini. Untuk menekan biaya pembuatan dan harga agar bisa dibuat serendah-rendahnya harga jualnya, maka plastik yang digunakan adalah plastik biasa. Bukan food grade atau pharmacy grade. Yang kedua, para medis dan suster harus sering mengecek kebocoran atau lubang yang mungkin terjadi di plastik. Yang ketiga, dianjurkan setiap penggantian pasien selalu mengganti plastik baru. Yang keempat, pada saat penggantian HEPA filter dan servis serta maintenance, petugas harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Jadi mereka harus memakai APD dan dibawa ke dalam ruangan yang ada exhaust-nya atau ruangan terbuka pada saat penggantian daripada HEPA filter. Nah, ini adalah untuk para peserta yang webinar ini bisa mengikuti informasi lebih detail mengenai HVAC rumah sakit. PTPI akan menyelenggarakan workshop untuk HVAC rumah sakit yang akan membahas HVAC ruang OK, ruang isolasi, picu-nicu, dan lain sebagainya yang lebih detail. Saya rasa sekian, terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak John atas materi yang telah dipresentasikan. Memang khusus untuk ruangan isolasi ini penting. Saya sudah coba memantau beberapa pertanyaan dari narasumber dari para peserta. Oke, baik. Pak Beni sudah oke ya?
Prof. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab.